Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Luar biasa, kali ini kita akan mengomentari berkaitan dengan intervensi atau intimidasi yang dilakukan oleh KPU RI, ya, yang diduga dilakukan terhadap atau kepada KPU daerah. Ya, ada 2 provinsi yang dalam pemberitaan dimuat oleh Tempo.co hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 menyebutkan bahwa dugaan intimidasi saat verifikasi faktual partai politik, ya, di daerah oleh KPU. Proses dominasi ataupun pola komunikasi, siklus komunikasi dan intervensi yang dilakukan ini melampaui batas, ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan kepentingan politik praktis tentunya. Di mana pada konten berita ini menyebutkan bahwa terdapat pada 8 sampai 9 orang yang tersebar di 3 sampai 5 kabupaten dan 2 provinsi yang diintimidasi oleh KPU RI, ya. Ini orang terdiri dari 8 sampai 9 komisioner. Mereka adalah komisioner aktif yang melaksanakan tugas negara, menjalankan perintah konstitusi, tapi oleh atasannya mereka diduga diintervensi atau ditekan atau diintimidasi agar mengikuti kemauan KPU RI. Walaupun dalam pemberitaan selanjutnya ada klarifikasi dari Ketua KPU RI, tapi publik pasti tidak percaya, ya, dan kita akan ragu terhadap pernyataan klarifikasi oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Bang Hasyim, ya. Karena apa? Karena logikanya selalu saja para elit, ya, dalam hal ini elit KPU juga diantaranya, itu selalu berkilah, ya, selalu mencari-cari alasan untuk pembenaran, melakukan justifikasi agar sikapnya tidak ditertawai publik atau tidak dimarahi oleh banyak orang. Maka apa? Orang-orang di bawahnya KPU daerah akan menjadi tumbal nantinya. Coba kita lihat siapa-siapa 8 sampai 9 orang KPU daerah ini yang merasa terintimidasi dan melaporkan ke publik. Apakah mereka dalam seleksi ke depan akan lolos atau tidak? Saya menyimpulkan bisa jadi mereka ini tidak akan diloloskan karena KPU RI akan mengecek atau melakukan semacam cross check, ya, melingkari, menandai atau melakukan sebuah pengkodean agar mereka ini yang dianggap pembangkang dalam tanda kutip untuk tidak lagi diloloskan dalam verifikasi faktual, diloloskan dalam seleksi KPU ke depan. Ini sudah pasti. Nah, logika dan paradigma ini yang harus kita berantas. Tidak harus terjadi di Republik ini pola pikir dominatif, intimidasi, pola-pola orde baru, menekan bawahan, atasan yang merasa dirinya bos, lalu sewenang-wenang dengan melampaui aturan, memerintah jajarannya dengan sesuka hati untuk request politik tertentu. Ini bahaya. Nah, kami dari kelompok masyarakat sebagai bagian dari pressure publik, ya, kelompok yang berpikir waras, berharap bahwa praktek ataupun informasi ini diusut tuntas. Karena sudah pasti secara garis besarnya tekanan ini pasti terjadi. Karena psikologi daerah, ya, mereka tidak berani protes karena merasa bahwa, ya, KPU RI adalah atasan mereka, dalam tanda kutip dianggap sebagai Tuhan yang ditakuti. Padahal kalau kita cross check, kita periksa secara detail, bisa jadi seluruh KPU di daerah itu ditekan oleh KPU RI. Tapi karena mereka takut bicara saja. Nah, berhubung dari 8 sampai 9 orang ini yang berani memberikan komentar, menyampaikan keberatan atas tekanan itu, maka
Ini harus dikawal. Kita akan mengawal bersama-sama agar mereka ini tidak diberikan sanksi, karena sudah pasti KPU RI akan menjalankan kewenangannya, menjalankan apa yang disebut dengan otoritas mereka untuk bisa jadi mereka yang menyampaikan keberatan, menyampaikan protes ini akan diberikan sanksi secara internal ya, sanksi kode etik dan lain-lain. Padahal yang mereka lakukan itu benar ya, tidak perlu ditekan. Jangan khawatir ya, kalian sekitar 9 orang ini publik akan mengawal. Insya Allah tetap menjaga konsistensi, menjaga integritas demi kemajuan demokrasi kita. Kemudian pola dan praktek yang dilakukan itu karena atas pesanan atau atas perintah dari KPU RI yang diduga diarahkan kepada beberapa partai politik yang telah tidak memenuhi syarat atau TMS, tapi dipaksakan untuk beralih menjadi MS ya, atau memenuhi syarat. Nah, ini kan praktek barbar namanya, praktek memalukan, praktek yang memaksakan kehendak dan libido politiknya untuk kepentingan tertentu demi menghalalkan segala cara, demi meloloskan apa yang mereka kehendaki. Ini sangat busuk ya, sangat jahat dan merusak demokrasi. Kita berharap semua pihak ya, para aktivis demokrasi, para LSM dan para pegiat pemilu untuk sama-sama mengawal. Kita minta agar diusut tuntas ya, agar KPU RI begitupun Bawaslu RI tidak semena-mena, tidak sesuka hati untuk menekan jajarannya di daerah ya. Tidak boleh bekerja hanya karena berpikir secara hierarkinya satu komando, lalu atas kemauan pusat atau pimpinan di atasnya, mereka yang di bawah jajaran ini diperintah atau diarahkan untuk melawan aturan dan mensiasati aturan atau membegali aturan-aturan yang ada. Tidak boleh seperti itu. Itu koreksi dan pandangan-pandangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Terima kasih. Itu dulu yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.